dunia. Mungkin itu sebagai sumpah palapanya Gajah itu tidak akan pernah mengangkat garam kecuali Indonesia menjadi negara yang jaya. Itu sumpah palapanya Gajah Mada. Nah, artinya begini, karena biasanya kan lezatnya suatu makanan itu apabila digarami, kasih garam. Nah sekarang bagaimana cara supaya tidak enak? Begitu dikasih garam rasanya enak. Ini bukan berarti karena perlu banyak garam lalu dia buang, tapi adalah karena adanya garam itu dia terasa enak, dia akan terlena menikmati dia. Akhirnya dengan kejadian itu dia bercita-cita untuk tidak lagi makan roti-roti yang enak dengan lengkap dengan garamnya, apalagi ditambah dengan yang lain-lain yang membuat dia semakin enak. Nah, jadi dia berazam semacam itu. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa qala Abu Bakar bin Al-Jalla, lah berkata Abu Bakar Al-Jalla radhiyallahu anhu, arifu insanan takunu lahu nafsu, saya mengetahui seorang yang berkata bagi seorang itu oleh nafsunya, ana asbiru laka ala tayyi asrata ayamin, saya bersabar atas engkau atas sesuatu pelipatan. Artinya pelipatan di sini sesuatu yang kau bisa pertahankan, tidak melakukan apa yang diinginkan selama 10 hari. Kemudian wa'at amani ba'da dzalika syahwatan istahituha, kemudian ia memberikan aku makanan setelah 10 hari itu suatu keinginan yang saya inginkan. Fayaqullah, maka dia berkata baginya, la uridu, saya tidak mau an aqwiya asrata ayamin, saya tidak mau untuk melipat mulut ini selama 10 hari, walakin utruki hadhihi syahwatan, tetapi tinggalkan ini keinginan. Wa qala Abu Sulaiman radhiyallahu anhu, dan telah berkata Abu Sulaiman mudah-mudahan orang daripadanya, wa tarku syahwatin min syahwatin nafsi anfa'u lil qalbi min siyami sanatin. Tarku syahwatin, meninggalkan syahwat, min syahwatin nafsi, satu saja keinginan itu daripada keinginan-keinginan nafsu itu lebih bermanfaat bagi kesucian hati, min siyami sanatin, daripada membersihkan hati dengan puasa setahun. Misalnya kita mempunyai keinginan dari makanan, misalnya ingin makan jeruk, ingin makan apel, ingin makan buah pir, ingin makan buah naga, ingin makan mangga, ingin makan es krim, bakso dan sebagainya. Banyak kan keinginan kita, satu saja tinggalkan. Katanya jangan makan satu saja daripada sekian keinginan yang lain. Ya makan sudah, cuma satu yang tinggalkan. Itu kata beliau lebih cepat membersihkan hati dibanding dengan berusaha membersihkan hati dengan puasa 1 tahun. Wakiannya dan malam, artinya berdiri di malam-malam 1 tahun. Jadi puasa setahun, setiap hari tidak pernah buka, kemudian di malam harinya terus semalam suntuk tahajud terus. Masih lebih bermanfaat itu meninggalkan satu syahwat itu. Wa qala Abu Hamid Al-Ghazali, dan berkata Abu Hamid Al-Ghazali radhiyallahu anhu, mudah-mudahan melalui daripadanya, waqad ishtadda khawfus salafi radhiyallahu anhum min tadawwul dzadail al-aqimati. Waqad ishtadda khawfus salafi, kata Imam Ghazali, sesungguhnya telah bersangatkan takutnya ulama-ulama salaf, mudah-mudahan Allah ridha daripada mereka, min tanawulil ladail aqimati, daripada mendapatkan lezatnya makanan-makanan, wa tamrain, dan buah tamar, wa tamrin nafsi alaiha, dan melatih jiwa atasnya. Jadi melatih nafsu itu maksudnya melatih nafsu untuk tidak memperoleh makanan yang enak-enak tersebut. Wa ra'au anna dzalika alamatas syaqawati, dan mereka mengetahui bahwa yang demikian itu, mereka melihat bahwa ini merupakan tanda-tanda orang rugi.
Artinya apa? Artinya para ulama-ulama salaf ini dia sangat takut kepada mendapatkan makanan-makanan yang lezat, dan dia berusaha untuk selalu melatih diri untuk tidak mendapatkan makanan yang lezat itu. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa mendapatkan makanan yang enak-enak itu adalah merupakan suatu alamat syakawah menurut mereka, menurut ulama-ulama salaf yang sudah masuk dalam dunia sufi. Wara'au anama Allah minhum, dan mereka melihat bahwasanya tegahan Allah daripada Allah itu gayatul sa'adah, yaitu merupakan sehingga kebahagiaan, hatta ruya, sehingga diriwayatkan anallah bin Nabi, sehingga Wahab bin Nabi radhiyallahu anhu qala iltaqa malakani fis sama'i rabi'. Iltaqa malakani, telah bertemu dua orang malaikat di langit yang keempat. Faqala ahaduhuma lil akhar, maka berkata salah seorang daripada yang duanya itu kepada temannya, min aina, dari mana kau datang? Faqala umirtu bisuqi, saya diperintah untuk datang ke pasar ikan, minal bahri, dari laut. Istahahu fulanun al-yahudi, yang diinginkan oleh seorang yang Yahudi. Wa qala al-akhar, lalu berkata yang lain, umirtu bi'iraqi zaitis, saya telah diperintahkan untuk menuangkan az-zait, menuangkan minyak. Istahahu fulanun, yang diinginkan oleh si al-abid, yang sangat-sangat ahli ibadah. Artinya dia ingin minum minyak apa ini mungkin yang ingin diinginkan oleh seorang ahli ibadah itu, tapi malaikat ini diperintahkan buang supaya jangan diminum oleh orang itu. Sementara yang satu itu diperintahkan untuk datang ke pasar ikan yang diinginkan oleh si Yahudi. Yahudi dibiarkan apa dia, karena dia Yahudi. Sementara dia abad ini dipelihara. Waqala, dan dia berkata, wa hadza tanbihun ala anna taysira syahawati laisa min alamatil khair. Dan inilah sebagai suatu perjagaan atas bahwasanya kemudahan untuk mendapatkan apa yang diinginkan itu bukan suatu tanda kebaikan, daripada beliau tadi kata ini Wahab bin Nabi. Jadi ini adalah dalam ranah para ahli tasawuf, tentunya akan sangat-sangat berbeda dengan kebanyakan daripada umat Muhammad SAW, sehingga dengan demikian kita mengetahui hal ini adalah ya untuk kita bisa mengambil paling tidak hikmah daripada apa yang dikisahkan tentang mereka itu oleh syarih pemberi khasiat daripada kitab ini, sehingga ya siapa tahu kita bisa secara pribadi untuk melakoninya walaupun tanpa diketahui oleh orang, supaya kita menjadi wali-wali mastur dan diketahui oleh orang, tapi diam-diam kita sudah melakoni sesuai dengan apa yang kita dengarkan ini. Dan yang kedua, ketika kita mungkin menginginkan sesuatu yang tidak mungkin kita dapatkan, ada jadi bahan ingatan kita bahwa Syekh Anu yang begitu dekat kepada Allah bukan saja karena dia menahan diri daripada sesuatu yang diinginkan, tapi sengaja Allah tidak memberikan dia apa yang diinginkan itu karena cinta Allah kepada dia. Nah, berarti ketika kita menginginkan sesuatu tidak kunjung tiba, itu sudah yang terbaik menurut Allah. Walaupun menurut kita, wah ini kayaknya bisa dihukum oleh Allah, sebenarnya itu tanda cintanya Allah kepada kita. Nah, itulah yang harus kita ambil pelajaran daripada beliau ini tentang kisah saya disampaikan. Karena memang betul, innallaha idza ahabba qauman ibtalahu. Allah apabila dia mencintai suatu kaum, dia uji kaum itu dengan sesuatu yang dia inginkan tapi tidak diberikan oleh Allah. Karena menurut Allah kalau diberikan, justru ini yang membuat dia menjadi hijab, terhijab daripada sampai kepada Allah Subhanahu wa taala.
paling tidak itu yang bisa kita ambil daripada kisah-kisah para sufi. Qala Syaikhul Abu Hamid Al-Ghazali radhiyallahu anhu wal aslul muhimmu fil mujahadati al-wafa'u bil azmi fa idza azama ala tarki syai'in azmi tarki syahwat bukan azmi nailil ladati wa ala bisawabin. Ini masih ada waktu, mungkin ada yang tanyakan. Ada yang berani? Kalau tidak ada kita kembali ya. Jadi kita berdoa saja kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin syafi'il anbiya'i wa rasulil mustafa wa ala Muhammad wa sayyidil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajma'in. Allahumma ja'alna ulama'il amilin wa la'ula'il muqarrabin alladhina la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun waj'alna min ulama'il amilin wa la'ula'il muqarrabin alladhina la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun waj'alna min ulama'il amilin wa la'ula'il muqarrabin alladhina la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun alladhi qad naja min jami'il afati wal adha wal uqubati allati tuhjibuhum anil wusuli ilaika ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mubarakahan wa taqabbal hadiyan ma'suma wa taqabbal ba'da taqabbal wa taqabbal hadiyan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Malika subhana wa ta'ala musibun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Nah, pada senja Jumat yang mulia ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan acara Hol Akbar yang akan terlaksana sebentar lagi bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya dan mudah-mudahan itu sebagai bukti bahwa kita cinta kepada para ulama-ulama yang telah mengajarkan ilmu kepada kita, terutama sekali baru kita Guru Abdul Halim bersama para usul dan furu'nya di barakatil Fatihah. Amin 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 alhamdulillah subhanallahi wa ta'ala salam wa alhamdulillah amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.